Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Di sini saya Daniel Nugroho dengan NIM 011 ingin mempresentasikan hasil model pembelajaran Inquiry Learning. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan dulu. Apa sih itu Inquiry Learning? Oke. Pendidikan IPA di sekolah dasar merupakan fondasi utama bagi siswa untuk memahami konsep sains secara mendalam. Jadi IPA ini adalah bagaimana di kehidupan sehari-hari yang mereka jalani dan mereka temui, entah itu bagaimana cara proses perkembangan dari seorang manusia, dari tumbuhan, dari hewan-hewan dan segala macamnya. Kemudian juga pembelajaran IPA yang bermakna untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Jadi di sini tidak hanya gimana cara proses perkembangan tersebut kayak dilihat dari kacamata, jadi kayak harus dipikirkan secara logik juga dan dipikirkan secara matang-matang, secara ilmiah juga, agar ya ternyata terjadinya proses perkembangan itu seperti ini segala macamnya gitu. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi kunci agar tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai secara optimal. Yang pasti kita ketahui bahwasanya model-model IPA itu banyak sekali, seperti PJBL, PBL, terus Inquiry Learning juga. Ya, yang saya jelaskan ini adalah tentang metode Inquiry Learning. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry merupakan model yang berpusat pada siswa atau student center yang menekankan pada proses mencari dan menemukan melalui kegiatan penyelidikan dan eksplorasi untuk membangun pemahaman sendiri secara aktif dan mandiri dalam memecahkan sebuah permasalahan dengan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi siswa dituntut untuk mencari atau mengeksplor di sekitarnya atau kegiatan yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka harus menganalisisnya, menganalisis bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak, bagaimana cara hewan itu berkembang biak, bagaimana cara manusia itu mengeksplor bertahan hidup di dunia ini, bagaimana semuanya itu ditulis siswa dicari untuk itu. Kemudian itu ada karakteristik model pembelajaran Inquiry Learning. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa ini serangkaian kegiatan inquiry dan penemuan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing hal yang diungkapkan gitu. Jadi kayak guru ini hanya sebagai fasilitas, selebihnya siswa yang disuruh mencari mengeksplor semuanya itu dari segi apapun. Dan kemudian kedua ada kegiatan pendidikan ilmiah. Kegiatan pendidikan ilmiah adalah kegiatan pendidikan yang menuntut keterampilan proses ilmiah seperti mengamati, mengajukan pertanyaan, dan membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi siswa setelah dia menganalisis di lingkungan setempat atau di manapun dia berada, dia setelah melihat apa yang dia lihat, itu dia harus menarik hipotesis dan mengumpulkan datanya, kemudian memberikan kesimpulan apa yang sudah mereka lihat. Kemudian ada menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menekankan kemungkinan berpikir dan analisis adalah model pembelajaran berbasis inquiry. Mereka tidak hanya diharapkan mudah menerima informasi dari guru, tetapi juga sebagai bagian proses proses inquiry. Jadi itu proses ini menekankan siswa itu harus berpikir lebih kritis lagi. Ibaratnya itu berpikir lebih kritis lebih satu tingkat dari pemikiran biasanya. Jadi kayak harus benar-benar fokus menganalisis dan menganalitisnya. Kemudian yang keempat, memberi pengalaman belajar yang nyata atau real world learning. Jadi ini yang saya katakan tadi, jadi siswa harus belajar melalui apa yang sudah mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi,
apa yang mereka lihat di kehidupan sehari seperti perkembangbiakan hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian menumbuhkan sikap ilmiah. Menumbuhkan sikap penerapan model inquiry secara konsisten dapat menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa seperti rasa ingin tahu, berpikir kritis, kemudian ada mempertimbangkan masalah. Jadi selain dia menganalisis, selain dia menarik kesimpulan dan menarik hipotesis, jadi siswa benar-benar harus menumbuhkan sikap ilmiahnya. Bagaimana sikap ilmiah? Contohnya dia melakukan observasi dan mengamati suatu tumbuhan, bagaimana perkembangbiakan segala macamnya atau perkembangbiakan manusia. Kemudian ada melibatkan kolaborasi dan interaksi aktif. Model inquiry menuntut adanya interaksi aktif dan kolaboratif baik antara siswa dalam diskusi kelompok maupun antar siswa dengan guru dalam proses tanya jawab dan pembimbingan. Melalui interaksi ini, siswa dapat saling berbagi ide, mengklarifikasikan pemahaman, dan memperkaya wawasan dalam proses penemuan konsep. Jadi, siswa ini tidak hanya dituntut untuk kamu cari sendiri, kamu menganalisis sendiri, kamu menarik proses, tidak seperti itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, guru itu hanya sebagai jembatan. Ketika siswa bertanya atau siswa menanyakan hal yang tidak tahu, yang mereka tidak pahami, kemudian gurulah sebagai narasumbernya gitu. Jadi yang tujuan bersifat fleksibel dan terbuka. Salah satu kelebihan model inquiry adalah fleksibel dan dapat menerima jawaban dan solusi yang berbeda. Meskipun tidak ada jawaban yang jelas, siswa bebas mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan temuan dan analisisnya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapat, itulah hasil kesimpulan dari yang mereka amati. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sintak model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama itu ada orientasi atau merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru memberikan motivasi awal dan membimbing siswa dalam merumuskan masalah yang akan diselidiki. Masalah dapat berasal dari pertanyaan guru, siswa, atau fenomena yang menimbulkan keinginan tahuan siswa. Jadi, orientasi merumuskan masalah ini adalah suatu masalah yang timbul dari misalkan siswa menganalisis tentang pertumbuhan. Ternyata ada hal yang tidak dia ketahui tentang itu. Bagaimana ya ini ya? Jawabannya itu apa ya gitu. Terus dari pertanyaan guru juga bisa. Yang kedua adalah hipotesis, merumuskan hipotesis. Setelah dirumuskan, siswa kemudian diajak membuat hipotesis atau jawaban sementara atas masalah tersebut. Hipotesis dibuat berdasarkan pengetahuan awal siswa yang diintegrasikan dengan informasi atau data yang telah dikumpulkan. Dengan tahap ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis dalam merumuskan dugaan sementara. Jadi hipotesis ini bersifat sementara, berarti bukan jawaban paten apa yang sudah mereka dapatkan. Yang ketiga ada mengumpulkan data. Nah, pada tahap ini siswa melakukan tahap kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menguji hipotesisnya. Kegiatan tersebut dapat berupa observasi, eksperimen, membaca literatur, wawancara, dan lain-lain. Siswa harus mengumpulkan data secara mandiri atau kolaboratif dalam kelompok. Jadi bisa individual, bisa kelompok dalam mengumpulkan data apa yang mau mereka analisis. Kemudian menguji hipotesis. Setelah data terkumpul, siswa selanjutnya menganalisis dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh. Tahap ini melatih keterampilan berpikir siswa dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Pada tahap akhir, siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan dan pengujian hipotesis yang dilakukan. Kesimpulan harus logis dan didukung oleh data yang akurat diterima. Kemampuan dalam menarik kesimpulan merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran inquiry learning. Tuh, sintaks model pembelajaran inquiry learning. Selanjutnya tentang penerapan dalam pembelajaran IPA di SD.
Yang pertama itu ada metode eksperimen, di mana siswa melakukan pencobaan sederhana untuk membuktikan suatu konsep IPA. Beberapa contoh kegiatan eksperimen yang dapat dilakukan. Yang kedua, ada pendekatan saintifik, yaitu mengintegrasikan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan dalam proses pembelajaran IPA. Ketiga, ada memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar seperti mengamati ekosistem di halaman sekolah, proses daur air, sumber daya alam, dan fenomena di dalam lainnya. Yang keempat, ada pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif seperti media visual, multimedia interaktif, atau media berbasis IT dapat membantu menarik minat dan mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep IPA yang abstrak. Itu. Jadi penerapan dalam pembelajaran IPA di SD ada 4 penerapan. Oke, selanjutnya di sini beralih ke media pembelajaran. Jadi yang saya ambil di sini adalah materi tentang fotosintesis. Ya, ini media pembelajarannya ada alat dan bahan, itu gunting, pena, kertas karton, kertas origami, dan pensil warna. Kemudian ada prosedurnya. Guru menyediakan media agar siswa tertarik untuk belajar tentang fotosintesis. Yang kedua, siswa diminta memperhatikan bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Jadi situ ada sebuah media yang sudah saya tata, kemudian bagaimana proses fotosintesis itu, siswa dapat menganalisis bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengilustrasikan media sederhana dan menjelaskan secara sederhana apa yang mereka lihat dan pahami. Setelah mereka menganalisis media tersebut, bagaimana sih proses fotosintesis, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana matahari bukan matahari menyerap, tapi bagaimana sih Tuhan menyerap cahaya matahari untuk proses melakukan fotosintesis. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya ada siswa dapat berpikir lebih kritis dalam menganalisis. Seperti yang dijelaskan tadi di Sinta, siswa dituntut untuk lebih kritis dan lebih berpikir ilmiah dan logis. Ini justru melatih siswa dalam menganalisis suatu media pembelajaran yang dapat melatih pemikiran siswa agar lebih kritis lagi. Kemudian kekurangannya, siswa tidak dapat terjun langsung memperagakan media tersebut. Jadi kekurangan dalam media ini adalah yang saya buat adalah siswa tidak dapat mengaplikasikan atau menggerakkan media seperti yang dia inginkan. Jadi hanya menganalisis saja di depan gitu ketika ditaruh media gitu. Kemudian ada game digital. Oke. Game digital ini adalah cara bermainnya. Bisa dilihat. Bisa kita lihat di sini ya. Ada cara bermain, ada penjelasan dulu tentang fotosintesis, kemudian ada level up-nya. Jadi setiap kita sudah mencapai skor tertentu, nanti dia akan berubah levelnya, agak lebih tinggi skornya. Kemudian prosedur gamenya itu, baca peraturan game yang ada. Kedua, kemudian pilihlah benda yang jatuh dari langit yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, geser tumbuhan pada layar tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan pada rules nomor 2. Yang nomor 4, kumpulkan poin sebanyak mungkin hingga tanaman tumbuh. Jadi yang seperti kita lihat yaitu nanti dia akan tambah skornya dan merubah up level. Game tadi. Kelebihannya itu tentang siswa dapat mengaksesnya dengan gadget dan dapat dimainkan di mana saja. Jadi tidak perlu harus di sekolah. Ketika memang siswa tersebut di rumah ingin belajar tentang fotosintesis, dapat membukanya, dapat mengaksesnya dengan bermain game tersebut. Dan kekurangannya adalah jika tidak menggunakan jaringan internet, siswa tidak dapat mengaksesnya untuk bermain. Mungkin kekurangannya di jaringan internet, jadi tidak bisa diakses atau tidak bisa dimainkan ketika tidak ada jaringan internet. Tuh, oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, model pembelajaran inquiry merupakan model yang sangat potensial untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD dengan berbagai penyesuaian
dan inovasi agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sikap ilmiah, dan pemahaman konsep IPA secara optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.